Saudara, meski Kejaksaan Agung sudah tegaskan akan melibatkan KPK untuk mengawasi proses penyidikan perkara korupsi Febri Adriansyah, namun tak kunjung ditemukannya Febri, membuat sebagian pihak menilai kasus Febri sebaiknya diambil alih KPK. Kita bahas bersama dengan pengamat hukum dan kepolisian, Pak Anton Carlyan, dan juga peneliti Pukat UGM, Bang Zainur Rohman yang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Baik, saya ke Bang Zainur dulu. Sebelumnya Anda dengan tegas bilang bahwa sejak polisi melimpahkan perkara Febri ke Kejagung, kasusnya jadi tidak jelas. Maka Anda mendorong KPK perlu ambil alih kasus ini. Kenapa harus KPK? Ya, karena satu-satunya lembaga yang bisa lanjutkan penyidikan di tengah jalan adalah KPK melalui prosedur pengambil alihan. Diatur dengan sangat jelas dalam pasal 10 huruf A besar Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Kejaksaan tidak bisa melanjutkan penyidikan di tengah jalan. Yang bisa adalah ketika sudah P21, penyidikan oleh penyidik Polri-nya sudah tuntas, lengkap, semuanya sudah sesuai dengan petunjuk jaksa, kemudian dilimpahkan untuk dilakukan penuntutan. Sehingga memang praktik pelimpahan perkara di tengah jalan ini sangat beresiko. Resiko bisa di-challenge di tahap pra-peradilan. Oleh karena itu menurut saya satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah dengan pengambil alihan perkara oleh KPK. KPK diberikan kewenangan dengan jelas. Meskipun memang di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, tetapi menurut saya syarat-syaratnya sudah sangat terpenuhi. Misalnya di situ ada keraguan soal melindungi pelaku misalnya, atau juga penyelesaian perkaranya tertunda, atau juga di situ ada campur tangan pemegang kekuasaan. Jadi menurut saya Bang Yasir, kalau dilihat dari keadaan-keadaan yang berlangsung akhir-akhir ini, syarat-syarat itu sudah terpenuhi dan sudah seharusnya KPK melakukan. Berarti menurut Anda, Bang Zainur, secara aturan hukum itu tidak menyalahi, meskipun dari Kejagungnya sendiri menyatakan bahwa agar ini independensi dalam pengusutan kasus ini akan dibentuk tim khusus. Ya, dasar Kejaksaan Agung mengambil perkara di tengah penyidikan tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, mau itu dibentuk tim khusus pun, apakah ada jaminan bahwa tim penyidik kejaksaan itu tidak konflik kepentingan? Karena FA ini adalah pejabat tertinggi di bidang pidana khusus, sehingga dia sudah punya begitu banyak jejaring di dalamnya, atau setidak-tidaknya adalah bawahan-bawahan atau mantan bawahannya. Sehingga kalau misalnya ini nanti tetap ditangani oleh kejaksaan, pertanyaan kita adalah kalau memang FA tidak bekerja sendiri, kira-kira akan dibongkar tidak kalau yang menangani masih dari internal kejaksaan? Oke, keraguan itu yang membuat Anda mendorong agar kasus ini dialihkan ke KPK. Kalau Pak Anton sendiri, perspektifnya seperti apa terkait dengan kita berbicara soal penanganan kasus ini secara transparansi dan juga independen? Apakah juga mendorong kasus ini baiknya diusut sama KPK, Pak Anton? Saya kira memang komplain-komplain dari masyarakat pun juga salah satunya itu harus transparan, objektif, dan independen. Dari awal pengalihan kasus saja sudah menimbulkan berbagai permasalahan. Apalagi yang salah satu tersangkanya itu dari satu institusi. Bagaimana mungkin satu institusi bisa objektif dan independen? Nah, di sini justru KPK sangat-sangat berkepentingan atau berwenang untuk bisa mengambil alih kasus ini. Sudahlah, kita ini era digital, masyarakat sudah pintar, tidak perlu lagi pakai sandiwara-sandiwara lah. Nah, ini pun juga salah satu aspek untuk mengambil alihan kasus itu apabila adanya komplain dari masyarakat. Dan tadi pun juga di pasal 10 diduga seandainya ya satu institusi itu semua juga kemungkinan sangat besar sekali gitu kan. Baik. Untuk melindungi tersangka itu. Pak Anton, mohon maaf saya potong dulu karena ada sedikit gangguan audio, tapi yang menarik adalah hingga kini kan keberadaan Febri masih menjadi teka-teki nih Pak Anton. Sebagai mantan petinggi Polri, menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab untuk menemukan Febri? Tapi jangan dijawab dulu Pak Anton, nanti masih akan kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mas Zainur juga. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.